بسم الله الذي لا يضر من شر ما في السماء وسلم عليه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بحق وادنا المدين ربنا اتنا مسلم وبارك وادنا المسلمين واعتصموا بامر الله واعتصموا بامر الله واعتصموا بامر الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Maka langsung hadap kiri. Maka sedena jamaah langsung hadap kiri. Kaniwan-awan anu masih kene di luar, kepada para peserta majelis khidmat tabarruk kita Al-Hikam yang masih ada di penginapan, disilakan ditunggu di majelis Dirjat. Karena acara menakiban akan dimulai dan nanti akan diawali oleh sambutan dan pengarahan dari Bupati Sukabumi. Sekali lagi kepada seluruh peserta Majelis Khidmat Tabarruk Kitab Al-Hikam yang masih ada di penginapan, disilakan ditunggu di Majelis Dirjat. Iman-aman anu masih kene di luar, masih kene di masjid, masih kene di kobong, mengalir atas serena. Seluruh santri putra putri yang masih di kobong agar semuanya digerakkan untuk memasuki majelis Indonesia. Sekali lagi seluruh santri putra putri yang masih di kobong agar semuanya memasuki majelis Siti Khadijah. Dimohon kepada para ustadz, para pengurus untuk menggerakkan seluruh santri ke majelis Siti Khadijah. Para peserta kajian hikam yang masih di asrama di penginapan disilakan untuk memasuki majelis Siti Khadijah. Maka orang kawitan mewaskan Bani Hasim di ruang sholat. Allahumma ibu-ibu kembali bagi nampak rebutan sayur. Rebutan ibu-ibu kembali.
Sekali lagi diperkenalkan pada seluruh ikhwan agar berbeda asalkan masyarakat para peserta kajian hikam yang masih berada di luar majelis Indonesia, dimohon dengan segala kerendahan hati untuk segera masuk ke ruangan. Sebelumnya acara kita pada sore hari ini acara mengaji rutin bulanan setiap tanggal 9 dan sebagainya sebagai salah satu rangkaian bulanan Polikarpol di Ruang Nasional di Persegi Suryaya juga kami laksanakan penutupan kajian hikam pada tahun 1404 Hijriah 2019 Miladiah, dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini yang akan kajian hikam yaitu Bapak Bupati Sukabumi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada seminggu yang lalu pembukaan kita hikam ini dibuka oleh Bapak Kapolres Sukabumi, dan sekali lagi insya Allah pada kesempatan sore hari ini akan ditutup oleh Bapak Bupati Sukabumi. Itu kepada seluruh tamu-tamu, terutama kepada seluruh para peserta kajian hikam yang masih berada di luar aula di pondokan masing-masing, dimohon secepatnya memasuki ruangan. Juga tidak lupa sekali kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang pada kesempatan sore hari ini sudah hadir di sekitar pondok pesantren Al-Azimiyah untuk secepatnya memasuki ruangan. Insyaallah acara kita, acara mengaji dan juga penutupan kajian hikam akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan. Kutiba fihi siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa Al-Qur'an 'allama al-insana 'ilmal bayan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts wal jan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzi jahadu fi kulli majal.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم افتح لنا بفتح العارفين، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. فقال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائل العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي واحكمي وحفظتك ومعبودك. Al-Karamin wal-Muhtaramin, alim ulama wa zu'ama, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para jemaah, sesepuh manafi, sesepuh khataman, ikhwan wal akhwat, al-zakin wa zakirat, as-sakin wa salikat rahimahullah. Terutama yang kita hormati guru kita semua, Al-Mukarramah Kersanami Haji, yang mudah-mudahan senantiasa beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita semua bersama Syekhul Muhtaram Kiai Haji Ta'am Abdul Zaid PDI yang mudah-mudahan senantiasa beliau berada dalam rahmat dan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati Sukabumi beserta jajaran Musbida Kabupaten Sukabumi, Muspika Kecamatan Sukabumi beserta rekannya, para tamu undangan yang kami hormati dan insyaallah mulia. Unta yang melimpah puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga senantiasa dicurahkan untuk Nabi kita semua, Nabi akhir zaman yang tidak ada Nabi beliau, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukur alhamdulillah bahwasanya pada kesempatan sore hari ini, hari Selasa tanggal 9 Ramadan 1440 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2019 Miladiah, kita bisa berkumpul bersama di Aula Siti Khadijah, Pondok Pesantren Azaniyah Nagro Selagi Tanah Sukabumi dalam keadaan sehat. Tentunya harapan kita semua semoga Bapak-bapak dan Ibu hadir wa hadirat yang hadir pada kesempatan sore ini senantiasa mendapatkan curah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adapun kegiatan kita pada sore hari ini, sebagaimana kita mau bersama bahwa setiap tanggal 9 Hijriah kita senantiasa melaksanakan kegiatan rutin bulanan, yaitu manakibnya Sultan Aulia wa Imam Ulama Asyik Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrahu sebagai salah satu amaliyah bulanan Thariqah Qadhiyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suriyah. Selain daripada itu, insyaallah pada kesempatan sore ini akan dilaksanakan penutupan, di mana kita akan melaksanakan kajian kitab al-hikam selama 1 minggu yang dimulai dari tanggal 3 Ramadan dan insyaallah hari ini akan berakhir pada tanggal 9 Ramadan. Untuk itu sekali lagi mudah-mudahan kita semua dari awal hingga akhir, dan mudah-mudahan hari ini bukan perpisahan buat peserta hikam, akan tetapi pertemuan awal dan pertemuan ini kita akan bertemukan kembali dari waktu dan acara, dan mudah-mudahan kita akan dipertemukan Allah di tempat yang lebih mulia, yaitu syurga yang Allah di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari yang berbahagia dalam kegiatan manajib seperti biasa, acaranya terbagi 2 sesi, yaitu acara khidmah amaliyah dan khidmah ilmiah. Akan tetapi pada kesempatan sore ini sebelumnya Bapak Bupati Sukabumi yang akan menutup
kajian al-hikam yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Azhar ini, beliau ada kegiatan lain, sehingga insya Allah untuk yang pertama kali kita akan sama-sama dengarkan terlebih dahulu tentunya arahan sekaligus penutupan Majelis Khidmat Tabarruk Al-Hikam di tahun 1404 Hijriah 2019 Hijriah, yaitu oleh Al-Muhtaram Bapak Haji Marwan Hamid. Akan tetapi sebelum Bapak Bupati menyampaikan arahan sekaligus penutupannya, mari kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu sepatah kata dari Sohibul Bait, pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhariyah, di mana beliau adalah yang selama ini memberikan kajian al-hikam, yaitu Al-Muhtaram Kiai Haji Ahmad Zain MPD. Kepada dengan selamat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ulama, para pejabat pemerintahan, alhamdulillah hari ini kita didatangi keluarga kita. Beliau adalah keluarga besar Pondok Pesantren Al-Azhariyah dari dulu, di zaman namanya masih Darul Rahmah. Cucu daripada Haji Oti, putra daripada Haji Mami, tokoh ikhwan thariqah di kota Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah, Ibu Bupati hadir beserta Bapak Keagamaan dan juga para muslimah ini. Alhamdulillah bisa ketemu dengan 3 serangkai dan dengan Pak Camat, Kapolsek dan Ramil. Alhamdulillah kegiatan hikam secara tekstual sudah selesai kita laksanakan, tetapi secara amaliyah baru start kita mulai. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Saya mohon kepada Bapak Bupati untuk secara resmi dapat menutup kegiatan ini dan juga memberikan arahan serta paparan dakwah Bupati Masa Desa Sahadi. Tim hikam kita mulai tahun 2006. Beliau waktu itu jadi wakil bupati dan beliau juga yang membukanya. Nah sekarang beliau sudah jadi bupati, beliau yang menutupnya. Mudah-mudahan keberkahan Allah berikan kepada beliau dan juga kepada kita sekalian, dan semoga karomah barokahnya disampaikan kepada guru kita para sahabat melalui kemuliaan para sahabat dan para sahabat. Terima kasih kepada seluruh tamu yang sudah mau hadir, baik dari Kabupaten Sukabumi maupun luar Sukabumi, baik dari Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa dan dari Kalimantan dan Sulawesi, dari Sumatera juga. Terima kasih. Akan kami aturkan mohon maaf apabila tidak dijamu siang ini karena nanti kita sama-sama maghrib saja. Hampura karena keren begini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan. Harapannya hikam bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo saling tetap semangat kerja dan ayo saling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan arahan sekaligus penutupan kajian al-hikam 1440 Hijriah 2019 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati Sukabumi. Kepada teman-teman Bapak Marwan Hamid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wasallam amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren
Ajaibnya, wabil khusus Umi, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, yang saya hormati Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek yang juga hari ini hadir. Saya pada sore hari ini didampingi juga oleh Kabak Sarana Keagamaan yang setiap hari ikut kajian Alkitab, karena kita meminta ada yang mewakili pemerintah daerah untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian anak-anakku sekalian, para santri, santriwati, pondok pesantren Ajaibiyah yang tentunya saya cintai, saya banggakan. Pertama kali kita bersyukur kehadirat Allah SWT, karena di bulan yang penuh berkah dari Allah SWT ini, di bulan Ramadan, pesantren Ajaibiyah masih bisa melakukan kegiatan kajian Alkitab, yang mana tentunya kegiatan ini seperti disampaikan memulai di tempat ini, tapi sebelumnya di daerah yang lain. Dari tempat ini tadi disampaikan tahun 2005, 2006 ketika saya masih menjabat wakil bupati. Alhamdulillah sampai hari ini masih kajian ini masih terus berlangsung. Mudah-mudahan terus Allah memberkati kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat dan para penjaga jamaah. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, almarhum Ua memulai satu perjalanan ketika kegiatan kajian ini dimulai. Tidak sebanyak hari ini. Saya tentunya juga melihat satu perkembangan yang tadi disampaikan dari luar Sukabumi pun hari ini hadir untuk mengikuti kegiatan yang mudah-mudahan ilmu yang telah Bapak-bapak saudara-saudara dapatkan dari tempat ini bisa dimanfaatkan dan juga diyakini untuk diteruskan kajian-kajian yang di tempat Bapak Ibu sekalian nantinya, sehingga apa yang almarhum Ua Jejen yakini menjadi amalan-amalan adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua nantinya. Tentunya bagi Kabupaten Sukabumi, menjadikan Sukabumi lebih baik, tagline Sukabumi lebih baik dengan penguatan misi yang di religius mandiri, ini tidak terlepas dari peran pemikiran almarhum Ua Jejen. Ketika persoalan menyangkut terutama Kabupaten Sukabumi khususnya, persoalan juga menyangkut negara kesatuan Republik Indonesia, ini selalu menjadi bahasa, menjadi satu topik pembicaraan, sehingga apa yang menjadi pemikiran almarhum hari ini tentunya saya teruskan dalam kebijakan di pemerintah Kabupaten Sukabumi. Malahan lagu ciptaan beliau ini hari ini menjadi lagu Mars Sukabumi. Ada yang hafal tidak lagu Mars Sukabumi? Almarhum yang menciptakan. Hafal? Adakah yang bisa maju ke depan nyanyi lagu Mars yang diciptakan almarhum? Saya kasih hadiah. Ayo santri atau santriwati tidak bisa, karena ini juga siar yang disampaikan almarhum lewat lagu. Ada yang apa maju? Ayo maju. Biar kita tahu bahwa almarhum ketika berjuang
kudu yakin gitu lagunya ya. Stop, Kak. Kami syukur, kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang indah dan kaya. Leluhur telah berjuang memerdekakan negara dan jiwa didasari iman tanpa kerja keras dan selalu berdoa. Mari kita di Sukabumi nan jaya, hidup Sukabumi, majulah maju Sukabumi, damai sentosa Sukabumi, bertahan sampai Di waktu puasa, hadiah gitu kan kita. Tapi akhirnya beres. Selain kajian Al-Hikam almarhum dengan saya ini, tentunya kebersamaan untuk menggerakkan juga dunia kepramukaan. Lagu ini pun diciptakan ketika sedang berkumpul dalam kegiatan kepramukaan. Luar biasa, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, anak-anak, begitu hebatnya dan susah kita mencari pengganti yang multifungsi lah. Kalau di mobil itu multifungsi, sebagai kiai, sebagai budayawan, komplit. Nah, salah satu yang diyakini adalah bagaimana ketika kajian Al-Hikam ini juga didorong, sama juga disampaikan. 2005 ketika saya mengikuti pilkada, beliau paling depan dengan Kiai Haji Kudrika Hanafi. Bagaimana membuku bukunya supaya ada satu keyakinan bahwa siar-siar ini harus terus diyakini, didorong dari posisi masyarakat di Kabupaten Sukabumi yang ketika 2003, 2002, 2003 almarhum mendeklarasikan penegakan syariat Islam di Kabupaten Sukabumi yang belum terrealisasi dalam program-program. Ini suatu hal yang perlu menjadi satu catatan saja. Kajian Al-Hikam adalah salah satu bagian yang menjadi satu motivasi dorongan. Makanya tadi ketika menyampaikan semangat, saya yakini harus terus semangat untuk terus menggelorkan kajian ini maupun juga dari bentuk yang lain. Terus saya anak-anak, satu hal yang perlu menjadi satu catatan ketika kita mengkaji Al-Quran, ketika kita mengkaji soal-soal sunnah, apa diimplementasikan kita dalam kehidupan. Tentunya kalau di masakan itu belum ada garam yang tentunya bisa meyakini, garam dan gula yang belum bisa merasakan bagaimana rasa dari sayuran tersebut. Ini salah satu hal yang tentunya mendorong, sehingga mohon maaf saya tentunya setiap kegiatan manaki yang biasa selalu mengikuti setiap kegiatan akad baru hari ini bisa juga hadir, karena selalu berbenturan. Kalau tahun-tahun belakang posisinya selalu tidak ada di tempat, tidak ada di pas di Sukabumi. Alhamdulillah hari ini ada di Sukabumi. Ketika pembukaan masih belum sempat. Tentunya semua semangat ini harus menjadi catatan bagi kita meneruskan perjuangan-perjuangan. Bukan hanya saja perjuangan almarhum, tetapi bagaimana juga perjuangan bagi negara ini untuk bisa meyakini hari ini kekuatan religius masyarakat, terutama masyarakat Muslim, bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan di negeri, terutama di Kabupaten Sukabumi. Ada tagline yang harus kita yakini. Sukabumi Ahiji,
yang perlu diyakini adalah ngajinya ulama, umar, dan masyarakat untuk bisa menjawab tantangan. Tantangan ke depan bukan gampang. Dunia sudah ada dalam satu genggaman seperti halnya Allah menjanjikan dalam kita ketika melakukan 12 sunnah sholat berjamaah di waktu subuh. Sholat sunnah subuh saja Allah sudah menjanjikan dunia dan seisinya. Sunnah subuh, apalagi wajibnya. Manusia dengan teknologi hari ini sudah dalam genggaman dunia dalam satu bentuk seperti ini. Positif dan negatifnya ada juga di perangkat ini. Keluarga yang hari ini rukun, damai, besok bisa berantakan hanya dengan alat ini. Apalagi kalau sudah mulai pakai password, mojok, udah cilaka dia nyala. Padahal alat ini adalah genggaman dunia. Tadi pagi saya ketemu dengan pengelola Google di Indonesia untuk mempromosikan Kabupaten Sukabumi. Bagaimana potensi yang ada yang kita miliki, sumber daya alam yang melimpah yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi kalau di surat Ar-Rahman kita meyakini nikmat mana pula yang harus didustakan oleh kita, ini Sukabumi. Allah melimpahkan sumber daya yang sangat melimpah, tapi masih banyak orang yang mengeluh tentang kondisi Sukabumi. Masih ada orang yang menghujat tentang Kabupaten Sukabumi. Padahal limpahan rahmat Allah berikan kepada alam Kabupaten Sukabumi yang harusnya kita dorong menjadi manfaat bagi kesejahteraan umat, terutama bagi kita ikhwan yang hari ini mengikuti kegiatan Alkitab, terutama bagi orang-orang Sukabumi. Ini persoalan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak. Jadi ketika kajian-kajian Quran, Sunnah, semua kita yakini, kemudian kita harus implementasikan. Ruangnya begitu terbuka dan dimungkinkan. Bagaimana kita bisa berbuat menjadi kebaikan bagi manusia yang lain. Nah, inilah barangkali sebab sebaik-baiknya manusia yang harus kita lakukan. Saya jadi bupati, tidak ada posisi yang lain saya berpikir bagaimana membangun Kabupaten Sukabumi, bagaimana penguatan tentang kereligian yang kuat, aman, kuat, yakini lewat penegakan syariat Islam. Pertama Pergub pertama yang keluar tahun 2016, Pergub nomor 1 adalah tentang zakat infak sedekah. Tidak berpikir tentang yang lain. Dari zakat infak sedekah kita berharap bahwa tidak ada lagi rentenir di Kabupaten Sukabumi. Kita bermimpi seperti itu. Karena kenapa? Saya hanya terisolasi. Bagaimana doa kita ini akan dijawab oleh Allah SWT ketika sebagian dari harta kita ada unsur ribanya. Ketika sebagian dari harta kita ada kegiatan-kegiatan yang didapatkan dari unsur riba. Tidak terbayang. Setiap hari kita berzikir, tapi kayak seperti teman-teman saya banyak yang setiap tahun berumroh, setiap 3 bulan berumroh. Di sana labaik, Allahumma labaik. Tapi takutnya menjadi jawaban dari Allah lah. Persoalan, coba kalau saya yakini kegiatan umroh itu anggaran umrohnya berikan saja menjadi sedekah atau zakat yang bisa membangun Kabupaten Sukabumi. Karena banyak roti lampu yang masih kita perlukan. 33.000 lebih rumah tidak layak huni yang Kabupaten Sukabumi hanya bisa mengintervensi 3 ribuan. Setelah awal-awalnya hanya ratusan. Kita dorong 3.000 4.000 per tahun untuk membangun tadi. Tiap tahun karena saya bersama almarhum Buya Basit pun saya ketika dipaksa untuk mengikuti umroh 2 tahun yang lalu. Ternyata almarhum meninggal di pangkuan saya. Ketika perjalanan akan masuk ke Madinah. Beliau hanya nitip kepada saya syarat keyakinan. Teruskan perjuangan untuk membangun Kabupaten Sukabumi. Itu saudara-saudara sekalian. Karena salah satu hal yang saya berjanji dengan beliau adalah bagaimana pelaksanaan
zakat, infak, sedekah harus terus menjadi program bagi Kabupaten Sukabumi tanpa ada reserve. Apalagi kalau para pengkaji Al-Hikam hari ini bersama-sama untuk sama-sama menyebarkan kepada masyarakat terutama di Kabupaten Sukabumi dan di tempat Bapak Ibu Saudara yang nanti pulang kampung. Zakat, infak, sedekah harus menjadi program kita dan yakini Pak Ibu, bagi pegawai negeri hari ini dipaksa oleh saya seperti para sahabat dengan pedang memaksa untuk menjaga. Saya pun hari ini dengan kebijakan pegawai negeri harus melakukan zakat dan infak sedekah. Alhamdulillah, ini yang bisa kita lakukan. Dan tentunya yang paling penting hari ini, dengan sesuai dengan keyakinan dan keinginan almarhum ketika mendorong bagaimana pemerintah melakukan penganggaran untuk salafi tradisional, untuk madrasah diniyah, untuk masjid-masjid yang ada di wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Setiap tahun Bagian Sarana Keagamaan menitipkan anggaran kepada Kementerian Agama di angka 10 miliar untuk membangun sekarang pengurus salafi yang bangunan-bangunan yang punya santrinya hanya 5-10 orang, tidak dileret oleh orang lain, tidak dilirik oleh orang lain salafi tersebut. Kami dorong untuk membangun ruang kelas untuk bisa memberikan pengajaran bagi anak-anak santri tadi. Ini perlu dorongan. Dari BAS juga kita dorong seperti itu. Tapi kebijakan pemerintah terus kita dorong sehingga mudah-mudahan Kabupaten Sukabumi ke depan dengan kekuatan fondament tadi religius dan bisa menghadapi situasi zaman yang ketika Rasul meyakinkan kepada para sahabat, didik anak kita sesuai dengan zamannya. Zaman saya tidak pernah ketemu kecil itu dengan Android, kayak oke ngurep. Anak sekarang disuruh ngurep malah banget. Sama anak saya saja, ngapain dia ngurep? Nggak ada kerjaan, tapi tinggal di komputer hampir tiap jam. Pas sholat waktu azan saja ada masih ngoprek, waktu ditakol. Ini Pak Ibu, tantangan zaman. Sehingga kajian Al-Hikam tidak boleh tidak semangat. Saya meyakini ketika beliau memulai kajian kembali, teruskan perjuangan itu. Jadi Aam ini satu umur dengan anak saya yang pertama. Jadi dulu mungkin almarhum berpikir bari ngobrol dari orang jodoh ternyata mudah. Tapi Allah jodoh itu dari Allah, kita yang meyakininya. Karena saat seumur dengan anak saya yang pertama. Itu. Jadi hari ini seperti inilah. Jadi pada posisi Allah memberikan satu jalan masing-masing kehidupan. Dan jelas ya Bapak Ibu, barangkali saya mohon maaf karena waktu yang semakin di bulan Ramadan ini kegiatan itu semakin padat terus saja. Dan saya juga sama berpikir bagaimana waktu ini bermanfaat. Jadi misi setiap waktu. Jadi biasanya sampai rumah, kalau bagian lagi di Sukabumi alhamdulillah bisa sampai rumah jam 9, jam 10. Tapi kalau di luar seperti kemarin jam 11 sampai setengah 1 nggak baru sampai. Itu sesuatu keyakinan. Segala langkah apapun kembalikan kepada niat kita, keikhlasan yang kita lakukan yang menjadi beban. Sama ketika Anda hari ini melakukan kajian Al-Hikam, jangan jadi beban. Ikhlaskan sehingga jadi manfaat minimal bagi diri kita sendiri. Lebih bagusnya nanti kajian yang diterima di tempat ini sebarkan di tempat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terutama para santri yang hari ini struggle yang harus dihadapi usia bonus demografi di depan kita sampai dengan tahun 2035. Ini bonus demografi 60% penduduk Republik ini adalah generasi-generasi muda yang harus diisi oleh kekuatan religius. Karena kalau bersaing tanpa kekuatan religius, habis negeri ini. Kekuatan keimanan ketakwaan dulu diyakini dulu. Anak-anak kita dibekali bersaing dimanapun nanti mereka sudah yakin.
tidak akan pernah meninggalkan sholat, tidak akan pernah meninggalkan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tapi ketika kereligiusan tidak kita dorong dari awal, pindah tempat, dapat pekerjaan bagus, malahan tidak pernah sholat. Ini salah satu yang kenapa Almarhum meyakinkan kepada saya, teruskan perjuangan. Karena selama beliau mengikuti kegiatan penguatan penegakan syariat Islam, dulu tidak pernah diimplementasi dari kebijakan, hanya setiap tahun hanya dilakukan ulang tahun saja. Jadi beliau nitip kepada saya terakhir. Jadi satu minggu sebelum meninggal saya bertiga, Almarhum dan Aang ngobrol bertiga di atas. Orang-orangnya ketika beliau meninggal masih ada. Dan saya meyakini ketika orang-orang saya baca, ketika pas beliau meninggal masih ada, dan saya akan menunjukkan. Alhamdulillah saya jadi bupati, dan itu kita lanjutkan. Itulah ya, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, semangat terus. Yang jelas kalau manakim sudah menjadi keyakinan bagi kita untuk terus. Tetapi kajian Al-Hikam saya asalnya masih ragu diteruskan tidak, karena sesuatu yang sangat luar biasa untuk bisa memberikan keyakinan tadi. Alhamdulillah, semangat bagi Aang nanti untuk bisa meyakinkan, dan mudah-mudahan Umi terus diberikan kekuatan kesehatan untuk terus mendampingi kita, mengawasi kita dalam perjuangan melakukan satu kebaikan bagi masyarakat, terutama di Kabupaten Sukabumi. Itu daripada ini saya sampaikan, mohon maaf para ikhwan yang hari ini hadir di tempat ini menutup ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini sekalian saya ditugaskan untuk menutup kajian Al-Hikam di 1440 Hijriah ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah kegiatan Al-Hikam ini kita tutup secara resmi. Sekali lagi semoga Allah memberikan kekuatan kesehatan juga kita untuk melakukan perjuangan dalam perjalanan syariat Islam di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Bupati, setelah ikut resmi kajian Al-Hikam ini, dengan beliau masih ada agenda yang penting di tempat lain. Untuk itu kami persilakan beliau meninggalkan panggung, dan kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Beliau disukseskan dalam memimpin Kabupaten Sukabumi yang religius dan mandiri. Sekali kita ucapkan selamat jalan kepada Bapak Bupati dan rombongan. Semoga beliau selamat di perjalanan. Hadirin yang berbahagia, usai sudah acara yang pertama yaitu penutupan kajian kita Al-Hikam, dan mari kita lanjutkan ke acara inti kita, acara bulanan yaitu Manaqib. Sebaiknya kita amal bersama bahwasanya untuk acara minggu ini kami sampaikan tadi terbagi dua sesi. Sesi pertama yaitu khidmah amaliyah dan sesi kedua khidmah ilmiah. Akan tetapi mengawali sesi khidmah amaliyah dan sesi khidmah ilmiah, mari kita sama-sama laksanakan majelis doa barakah Fatihah. Utamanya tentunya yang pertama barakah Fatihah untuk pimpinan agama dan negara, di mana kita sudah melaksanakan pilpres dan pileg. Mudah-mudahan kami melahirkan para pimpinan negara yang amanah dan jujur dan memberikan kejayaan bagi NKRI dan agama Islam di Indonesia ini. Fatihah selanjutnya untuk guru besar kita pada seorang mudah-mudahan beliau senantiasa berada dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakah selanjutnya Fatihah ini guru kita semua, Alhamdulillah Kiai Muhammad Zainul Abidin pada syahada
Mudah-mudahan beliau di alam barzah senantiasa berada dalam rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pula berkah hadiah sahabat keluarga besar pada pesantren Al-Azhar tersambung haji bersama kehadiran seluruh putra putri mandu dan si keluarga besar. Mudah-mudahan senantiasa diberkahkan harta dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah selanjutnya untuk leluhur kami sendiri tentunya yang pertama khusus untuk almarhum Hajjah Halimah. Selanjutnya almarhum Kiai Haji Abdul Rahman, almarhum Kiai Haji Abdullah, almarhum Kiai Haji Raden Jaya Bimbingan Raden Agriba, almarhum Hajjah Fatimah, almarhum Kiai Haji Binjari, almarhum Kiai Abdul Rahman, almarhum Hajjah Kholisah, almarhum Haji Mustafa, almarhum Hajjah Nuriyati, dan almarhum Bukit dan Muslim. Mudah-mudahan mereka semua di dalam barzakh dan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakah Fatihah selanjutnya untuk yang meninggal keluarga kita, ikhwan wal akhwat, tokoh-tokoh masyarakat khusus yang sampai kepada kami yaitu almarhumah Nurul Fitri Khadijah binti Bapak Daman Hulim, salah seorang putranya alumni Darul Rahman di Jakarta. Selanjutnya juga barakah Fatihah untuk yang sedang sakit. Yang pertama untuk Ustaz Ranggan, seorang mujahid aktivis Manakib di Sukaraya. Selanjutnya juga untuk Bapak Ustaz Tatang DKM Habib Rahman di Bandung sedang dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, dan juga untuk Bapak Haji Haji Syamsuddin, mudah-mudahan yang sedang sakit ini penyakitnya seperti apa dan Allah diikuti dengan kesehatan seperti sedia kala. Fatihah selanjutnya untuk macam-macam maksud, terutama khusus tentunya untuk keluarga besar Pondok Pesantren Al-Azhar para seluruh. Mudah-mudahan segala cita-cita yang dikabulkan oleh Allah SWT. Selanjutnya pula berkabarnya hasil maksud ini untuk para ustadz Lilis Hindu. Beliau akan melaksanakan lawatan ke Thailand dalam studi sudah berangkat ke Thailand. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dan lancar dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya pula untuk Bapak Haji Hendra Astawan bin Bapak Soekarno. Selanjutnya untuk Bapak Haji Dewo bin Sutomo. Selanjutnya untuk Bapak Haji Supadi, Bapak Haji Supri, Abadi. Selanjutnya untuk Dede Kumani. Selanjutnya untuk Ibu Lilis Anterisha. Selanjutnya untuk Ibu Ida Royani binti Wahbi. Selanjutnya pula maksudnya untuk yang Irokoh, mudah-mudahan Irokohnya diterima Allah. Yang pertama untuk Bapak M. Akbar Maulana bin Haji. Selanjutnya Ibu Bapak Haji Akbar bin Haji Husin. Selanjutnya untuk Imam Maksini bin Nani. Selanjutnya untuk Aris bin Bulan. Selanjutnya Bapak Haji Sadi bin Wiranta. Selanjutnya Bapak Haji Tatang Tabidi bin Haji Sadi. Selanjutnya untuk Bapak Sumarsono bin Munanto. Selanjutnya untuk Bapak Badu bin Bapak Maksud. Mudah-mudahan maksud mereka semua dikabulkan oleh Allah, dan tentunya pula kita yang ada di sini mudah bersegala cita-cita Allah dan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya qadhi hajat ikbil hawna ya Allah bijahi ya bikarman jamilan muslim bibarakil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin.
minasyaitonir rajim. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kita sama-sama ikuti acara inti kita pada sore hari ini, yaitu manakibun. Seperti biasa untuk manakib ini sebagai khidmah amaliyah, sunnah acaranya yang pertama itu pembacaan ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah akan dilanjutkan oleh Mukarram Ustaz Cik Jamjam dari Majalengka. Selanjutnya pembacaan kami InsyaAllah akan dibacakan oleh Al-Mukarram Letkol Indra Sapata Heru STMM dari Mabes TNI Angkatan Laut Jakarta. Selanjutnya pembacaan tawasul InsyaAllah akan dibacakan oleh Syekhul Muhtaram Kiai Haji Sirajuddin Nuryani selaku Wakil Taklim dari Banten. Selanjutnya pembacaan manqabah InsyaAllah akan dibacakan oleh para Muhtaram Al-Ustaz Soleh dari Sukabumi. Selepas khidmah amaliyah mengucap kepada khidmah ilmiah yang akan diawali dengan pembacaan 6 wasiat Rasulullah yang InsyaAllah akan dibacakan oleh Muhtaram Bapak Eko Hendra Astawan SP dari Mabes TNI Angkatan Laut. Setelah itu tentunya kita lanjut kepada acara khidmah ilmiah tausiah yang akan disampaikan oleh kita semua, yaitu Al-Muhtaram Kiai Al-Azim MPD. Selanjutnya kepada seluruh hadir hadirat yang hadir pada kesempatan sore ini, semoga pelaksanaan khidmah amaliyah pembacaan manakib dari awal hingga akhir mohon tidak ada kegiatan lain, tidak ribut, ngobrol dan sebagainya, akan tetapi hati dan kalbunya diisi dengan zikir Allah. Selanjutnya kepada para petugas dengan tidak disebut dari nama-namanya satu persatu dengan seluruh hormat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati khususan Syekhuna Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Patapan Surya Raya, Kadibaran Rahman. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua atau muda. Semoga Anda dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, dohir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas, wa
segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh rujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Yang pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Yang kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya. Jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Jangan sampai kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. Yang ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar. Bagikan tersayat hatinya. Mereka harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Yang keempat, terhadap fakir miskin harus saling berkasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi. Janganlah acuh betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh hanya memikirkan diri sendiri yang senang. Mereka jadi fakir miskin bukan kehendak mereka, tetapi kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang ada di darat di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan bajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agama masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian,
pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, kemah ripah laut Cinawi, namun penduduk atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan rohani maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager-bager. Tiada lain amalan kita thariqah qadiriyah salbandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan sesama pada segenap murid-murid agar mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Pada Bang Suryalaya 13 Februari 1956, wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan, tertanda Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untayan mutiara. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. Jangan memeriksa muhid orang lain. Jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Pangsa guru almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammadin al-Bani wa zurriyati ajmain. Yaulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن والخليل من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين من الشهداء الصالحين وأنزل نسألك للملائكة يا ابن آدم ومن حواء وفتنسل لهما إليه بالشر والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سبحان سيدنا ومولانا أئمتنا أبي بكر وعمر عثمان وإلى باقيات الأبصار والقربات والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شهر الليل والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب الضالين ثم إلى أئمة المجتهدين والمقلدين بالعلماء والقراء المخلصين والرجال المؤمنين وإلى كل ولي وولد مسلم مسلما مما شاء بالمقارب ومن يمينها إلى شمالها شهد الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين ثم إلى رجال سلسلة القادر والنقاش والبيع وجميع الطرق خصوصا إلى رسول الأنبياء وأدرار الله شمال عبد القادر الجلالي وأشرش بالقاسم جلالي البغل وأشرش معروف بالغالي وأشرش الغالي وأشرش أبي بالعجاب وأشرش النصر وأشرش جبر صديق وأشرش بغداد وأشرش أبي أزيد الرسامي وأشرش سباب النشابندي وإلى سلطان رباني وإلى الخالص المكبر شيطان أبي طلب شيخ عبد الكريم طلب ولا ترد شيخنا كرامة الله مبارك الرحمن وأنا شام صيب الوفاة العارفين وأوصل الموضوع والسلسلة وآخرهم شر الليل والفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى الوالدين والديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمتنا وأمتكم والمرسلين ولمن توكل لنا بالمنصانا واستوصنا ولدنا عندك دعاء الخير شهد الليل الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم لآبائنا وأمتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء مما شهدت لمغربها وبيمين الشمال وبالقاف الأقام ولا لآل وسلم يوم القيامة شهر الليل الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسوسة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون وإلهكم الواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعم بالأوقات وتنفذ بالكرام وتغلب العوائد وتنذر الغائب وتنعاقب الأمام بالكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعلى كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعم بالأوقات وتنفذ بالكرام وتغلب العوائد وتنال بالغائب وتغادر وتنفذ الأمام بالكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعلى كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعم بالأوقات وتنفذ بالكرام وتغلب العوائد وتنال بالغائب وتغادر وتترضى معه بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعلى كل معلوم له اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت غير المغضوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sugrining pujian sampurna sareng pangalan sagemlengna eta tetap kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngluhurkeun darajat anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep ka afdal nabi nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos dikiatan kalawan mujizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam
sareng kulawargina, sareng kasadaya sahabat, sareng kasadayana auliana Allah anu parantos diluhurkeun kalawan nifafarin firang-firang karomah. Amma ba'du, maka yang sepuju kita anu kalintang ringkesna nyarioskeun manaqibna sultanul auliya wa imamil ulama Sayyid Syekh Abdul Qadir qaddasallahu sirrahu. Kang mati kita kitab Uqudul La'ali fi Manaqibil Jahili. Sareng dina kitab Tafrihul Khadir fi Manaqibis Sayyid Abdul Qadir. Mudah-mudahan daya manfaatna kasadena dulur-dulur anu kersa ngaos antara mingadana. Kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manaqib. Mudah-mudahan ku berkahna nu kagungan ieu manaqib Gusti Nu Maha Suci kaulang sadayana nurunkeun rahmat. Sareng nulak tina bakhla dunya akhirat. Dihasilkeun pamaksadan di buku kasalamatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ansur alaihi rahmatan wa ridwana wa bidana biasrihi fi kulli waqtin wa makan. Manqabah ke-32 nyarioskeun boboranana Sayyid Abdul Qadir di 70 bumi muridna dina hiji waktos. Dicarioskeun dina hiji waktos sasih siam Sayyid Abdul Qadir diundang boboran ku 70 murid-muridna. Masing-masing palai disumpingan ka bumina. Sareng itu sareng ieu ge teu aya nu terangeun ngundang ka Sayyid Abdul Qadir. Nya barang dongkap kana waktos boboran eta anu 70 bumi teh kasumpingan sadayana. Kasubadanan ku Sayyid Abdul Qadir. Sareng anjeunna aya boboran di bumina. Hal ieu kacida pisan masyhurna di Baghdad. Allahumma sholli alaihi rahmatan wa ridwana wa midana bi asrihi fi kulli waqtin wa makan. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya'i qutbur rabbani wal ghasul samadani Sayyid Syekh Abdul Qadir qaddasallahu sirrahu al-rani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyika Abdul Qadir Mustafa tahhir qulubana min kulli wasfin yub'iduna an syahadatika wa mahabbatika wa amisna ala sunnati wa jama'ah wa syarib ya sudurana wa yassir biha umurana wa farid biha humumana wa kshif biha humumana واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصرف بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجاتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا به على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واشرنا في زمرته وأتبعه الغر المحجلين وأشياء السابقين وأصحابه اليمين يا أرحم الراحمين واعتصموا بحبل الله
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimahullah, alhamdulillah wa syukur alhamdulillah, acara Itifid Mahamulia khusus sudah kita ikuti bersama. Dan untuk selanjutnya mari kita lanjutkan kepada acara yang kedua, yaitu khidmah ilmiah, di mana khidmah ilmiah ini akan diawali dengan pembacaan 6 wasiat bersama yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Mukarram Bapak Lektor Hendra Asraf Isri dari Mabes TNI Angkatan. Wadah ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6. Wasiat bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan didasari kasih sayang dan juga ikhlas karena Allah. Wasiat kepada semuanya. 1. Harus kuat iman dan takwa kepada Allah, mengikuti semua perintah Allah dan Rasul-Nya, jauhi segala larangannya, serta jangan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Laksanakan ibadah wajib dan sunnah. 3. Ikuti pemerintah dalam perkara yang tidak bertentangan dengan agama. 4. Harus rukun sesama saudara, jangan bersengketa. Tidak rela kalau sampai ada persengketaan, apalagi karena berebut kekuasaan dan harta. Jauhi segala sebab yang dapat memicu persengketaan. Maafkan jika orang lain salah, dan segera meminta maaf jika kita yang salah. 5. Harus saling menyayangi. Jangan acuh terhadap saudara yang kekurangan. Jangan iri dengki kepada mereka yang mengalami kemajuan. 6. Lanjutkan perjuangan uang dalam membela agama, bangsa dan negara, mengurus santri, berdoa, membalas jasa orang lain, dakwah, jihad, dan sebagainya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan ikuti kalau ada ahlak uang yang kurang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah wa afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah aw kama qala. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil muradi ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ana bi 'ulumihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu wa ila hadratin Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani Syekh Abdul Barak bin Muhammad Sahib al-Fatah al-Arifin wa ila hadratin Syekhina Kaiji Muhammad Zain bin Baz al-Ashab Syekh Abdul Sekandari. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin, Allahumma aftah lana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayuhas salik. Alhamdulillah. Akhirnya penghujung hari kita ketemu juga. Ngantuk yang selama ini kita tahan malam ini bisa diceploskan di perut. Oh belum ya, belum. Malam ini masih ada satu lagi etape pertandingan menuju puncak Gunung Gombong. Hadratal mukarramin wal muhtaramin wabil khusus al mukarramah wal muhtaramah pangarsa umi, al mukarramin wal mukarramat para kiai, para ajengan, para pejabat yang sudah kembali, enggak tahu sibuk, enggak tahu takut manakib, wallahu a'lam bissawab. Kalau memang yang sibuk satu, kenapa semua jadi pergi ya? Dan juga kawan-kawan sahabat-sahabat kami dari Imam Besar, sahabat-sahabat kami, para tim khidmah, sahabat-sahabat kami, adik-adik kami dari ipar Dewan Keluarga, sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat yang berada di Hikam, para salikin salikat yang selama kurang lebih seminggu berjibaku bersama kami, dan juga para ikhwan akhwat yang memang jamaah biasa setiap bulan kegiatan manakib yang saya hormati, saya cintai, serta seluruh para pemirsa Mastaka dimanapun berada yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sambil mengisi waktu, karena kalau ceramah kayaknya sudah kebanyakan ilmu ibu bapak ini. Kalau bating ilmu jadi pohon kabeh, tungtungnya jadi eueuhan. Sambil kita ngisi nunggu maghrib. Nah, alhamdulillah penutupan kita ini pakai kegiatan yang sakral.
Dia pada delapan itu orang sakral, sakral, yaitu kegiatan manakib. Jangan anggap kecil kegiatan manakib, Pak. Karena Syekh Abdul Qadir berjanji, apabila dibacakan manakibku, maka di sana aku akan hadir. Dan siapa yang berdoa di majlisku, aku akan mengamini. Dan apabila aku berdoa, Rasul berdiri kepadaku. Dan apabila aku berdoa, Rasul pun mengamini. Dan apabila Rasul mengamini, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengijabahnya. Maka kegiatan manakib ini adalah kegiatan ajang silaturahmi. Silaturahmi antara kita dan silaturahmi kita dengan para auliaillah, dengan para wali-wali Allah yang tidak terlihat oleh kita. Sehingga kalau orang biasa kumpul dengan orang yang baik, dia akan terbawa. Kalau orang biasa berkumpul dengan orang mulia, dia akan terbawa. Kalau orang biasa kumpul dengan para aulia, dia akan terbawa menjadi aulia, menjadi insan muttaqin. Setidaknya dia mendapatkan barokahnya. Amin. Di meja saya sudah banyak sekali tulisan-tulisan yang mungkin sudah disortir sebagian itu. Ya sahan nyortir tak apalnya. Kita jawab ini aja lah sambil tunggu maghrib. Terus naon daripada nyana teh esok. Ada guan maghrib na batal puasa. Assalamualaikum, mohon maaf ajengan untuk kedepannya bahasa Indonesia diutamakan mengingat peserta lintas wilayah. Terima kasih. Ya, insyaallah. Saya itu sebenarnya kalau ada orang di depan saya yang bahasa Indonesia, kita ngomong bahasa Indonesia. Nah, kalau yang bahasa Indonesianya menghilang, ya yang ada kan ngomong Sunda. Itu. Jadi kan tobaqohu li muqtadal maqami. Menyesuaikan saja. Ini dulu lah. Bagaimana cara membedakan kita masuk ke alam sutra, alam mulki, malakut, jabarut, lahut dengan mimpi yang jadi kenyataan? Wah, kayak sinetron. Bagaimana kalau kita sering tahajud dan duha dan sunat lainnya, jadi jarang melakukan apa? Itu termasuk turun makom? Apa itu termasuk turun makom? Kita sering melakukan hiji-hiji lah. Bagaimana membedakan cara masuk ke alam mulki, malakut, jabarut, lahut? Di dalam hikam kalau tidak salah kan dikatakan, semangatlah melakukan, jangan semangat mempertanyakan makom. Kalau tidak salah begitu. Jadi arit jadi tukang naon we engke pindah makom nama terang, tidak ada yang tahu. Menang belut jeung teu menang belut nama teu kudu jadi udagan, nu penting mah maju bae. Lalu membedakan pindah alam malakut mana? Mungkin secara kepangkatan tidak ada. Lamun alam mulki kene kopiahna hideung, mun geus malakut kopiahna semu beureum, mun geus jabarut kopiahna semu ungu, mun geus lahut ngaguguda gurung. Tidak ada. Kan kalau mulki itu sebagai pintu gerbang kita menuju apa? Menuju Allah. Maka terlihat dulu, terdengar dulu sebagai mulkinya alam yang terlihat, alam yang terdengar, alam yang bisa digapai dengan panca indera yang 5, itu disebutnya mulki. Sampai kepada atmosfer, sampai kepada bima sakti, sampai kepada bintang di langit, kali engkau di sana, itu juga masih alam. Lalu malakut mana? Dari semua mulki ini
ada dimensi ketuhanannya. Ada apa? Kalau dalam manusia kolbu namanya, kalau dalam segala sesuatu malakut namanya. Dengan apa bisa dilihatnya malakut? Bukan dengan mata zahir, tapi dengan mata batin. Lalu mata batin kita bagaimana supaya bisa melihat? Harus dikasih cahaya. Karena kolbu basiroh itu apa? Mata batin. Adanya di mana? Dalam kolbu. Kolbu bisa melihat kalau ada cahaya. Yang bisa memberi cahaya itu nurani. Jadi ruh yang ada dalam kolbu itu disebutnya ruh nurani. Nurani itu apa? Cahaya. Nur itu namanya cahaya. Di manakah dihasilkan cahayanya? Oleh jasad. Jasad mengolah ruh jismani, menghasilkan cahaya masuk ke dalam kolbu. Di sana jadi nurani, terang apa? Kolbu. Kalau kolbu sudah terang, basiro jadi melihat. Ya, jadi ternyambung deh. Bener langit ilmu naik. Karek dipakai dikit tadi penting sakit itu ini semua deh. Hei, ayo salik. Pertama kita olah apa? Jasad. Di dalam jasad ada ruh apa? Jismani. Diolah dengan berzikir, membaca Quran, zikir, qiyamul lail, puasa. Ukhruj min awsafi basyariyatika. Kita keluarkan sifat-sifat hewannya. Kita murnikan jasad kita. Diolah dengan apa? Zikir. Jasad diolah akan menghasilkan apa? Cahaya. Di mana terkumpul cahayanya? Dalam kolbu. Kalau kolbu sudah bercahaya, dia bisa melihat. Melihat di dalam kolbu namanya apa? Basiro. Melihat apa? Melihat malakutiyah. Lalu melakukan perjalanan kepada jabarutiyah dan lahutiyah. Maka kawas patromak. Seperti patromak. Ini yang tadi ngomong bahasa Indonesia itu berarti arti patromak. Patromak nih yang kayak begini. Dia bisa bercahaya kalau di kompa lampuna atau kompanana. Itu jasad. Lalu menyebarlah ruh jismanina naon? Minyak tanah sepintus. Sagede kitu sepintusna sabarahaeun eta. Eta tinggal di wadahna. Minyak tanah. Eta teh mun ceuk urang mah ruh naon teh? Ruh jismani. Diolah ku naon? Ku dikir. Innallaha la ilaha illa huwa ngolah eta teh mah. Prak. Cobaan sunut tempo gunung lebeng poe kene mangpet bet cerot colok cat. Sunut di gitu lihat irung hidung kopea hidung eta teh halis bea kaduduk semet kopadi lalu det menyala lah. Setelah menyala baru bisa melakukan perjalanan. Jadi kepada yang bertanya ini, jangan dulu membayangkan perjalanan, ngompak encan. Jadi bukan harus sering bertanya tentang sudah sampai mana, tapi seringlah memompa agar terus bercahaya dan terus melakukan perjalanan. Ingat, yang penting kuncinya apa? Satu. Semangat yang dua, tiga, ayo salib.
gitu aja. Leles. Semangat kompak deui. Seperti itu. Tiga iraha. Modarna. Sanaona? Samodarna sakedeung. Tika modar sampai mati. Ya mungkin besok, lusa, setelah 100 tahun. Bisi pondok umur yang bapak beting isuk pagetos atau 100 tahun ti ayeuna. Baik. Bagaimana kalau kita sering tahajud dan duha dan sunat lainnya, jadi jarang melakukan? Apa itu termasuk turun makom? Jarang melakukan apa ini? Kan dzikir itu banyak. Setiap ucapan yang mengingatkan kepada Allah disebut dzikir. Jadi sholat dzikir bukan? Dzikir. Baca Quran dzikir bukan? Cuman Allah mengatakan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau kita rajin sholat keur ngompa lain. Jadi kalau kita rajin puasa keur ngompa lain. Keur ngompa sadena ge dzikir. Terus dianggap selesai. Gede ini. Apakah wusul ilallah harus selalu dengan thariqah? Mantap. Pertanyaan yang hebat. Bagaimana atau apa saja cara wusul kepada Allah? Bagaimana dalam pengamalan sebuah thariqah? Karena wiridan yang diajarkan kepada saya tidak hanya TKN. Bagaimana mengamalkan thariqah aurad kepada masyarakat yang sama sekali tidak mengenal atau anti thariqah? Baik. Yang pertama yang harus diketahui itu apa itu thariqah. Apa itu? Makanya ilmunya 3. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Apa itu thariqah? Kenapa, bagaimana berthariqah? Untuk apa berthariqah? Thariqah itu diambil dari bahasa Arab toroko. Torkun itu ujung, torikun itu jalan yang berujung. Jadi lamun eueuh tungtungan mah lain torik jalannya. Seperti garis khatulistiwa disebutnya garis bukan torik karena tidak ada ujungnya, buleud. Baik. Thariqah itu di dalam kamus modern lebih dikenal dengan metodologi. Metodologi itu bahasa urang nama tata cara. Jadi thariqah teh bahasa urang nama tata cara. Tata cara memandikan mayit. Bahasanya kaifiyah memandikan mayit atau thariqah memandikan mayit. Jadi bahasa lain dari kaifiyah adalah thariqah. Maka yang disebut thariqah itu cara. Tidak ada segala sesuatu yang dilakukan tanpa cara. Da kawin oge mun teu nyaho cara nama moal daekeun. Naon si eta mah irung urang ayo digasir-gasir. Teu nyahoeun carana. Makan kalau tidak tahu caranya tidak akan makan. Jadi semua orang itu butuh thariqah. Pertanyaannya, apakah wusul ilallah harus dengan thariqah? Eta bapak nepi ka kota moal mun teu make jalan. Sampai tidak kita ke tujuan tanpa jalan? Sampai kita ke tujuan tanpa upaya? Tidak, maka tidak ada wusul tanpa ada thariqah. Jadi kalau pembahasan hikam tidak memakai thariqah, maka pembahasan hikam hanya menjadi freestyling.
atau memperlihatkan kehebatan hikam tanpa ada gol yang menembus kepada Allah. Jadi contoh gini, saya di tengah hutan, motor saya mogok, lalu mau didorong jauh, akhirnya cari ojek atau cari elep, membawa saya ke tempat bengkel. Lalu bengkel saya bawa ke tempat motor. Ya kahartin tuh. Motor urang naon? Mogok di mana? Di leuweung, didorong jauh, tuluy megat naon? Ojek, tuluy naik naon? Neangan naon? Bengkel, tuluy menang bengkel. Dibawalah bengkel ke tempat motor. Lalu motor jadi sembuh tidak? Sembuh. Kenapa motor bisa sembuh? Karena saya melakukan perjalanan kemana? Lalu sekarang bagaimana kalau motor mogok itu cuma dimarahin? Sembuh tidak? Begitu juga masyarakat Indonesia. Ada yang masih ketinggalan berjamaah, ada yang masih gak suka sedekah, ada yang masih suruh duit, ada. Ini bagaimana mengobatinya? Harus dengan obat khusus. Dari mana? Dari Allah. Bagaimana caranya? Lakukan perjalanan menuju Allah. Dengan apa melakukan perjalanannya? Dengan thariqah yang mu'tabarah. Jadi yang pertama wajib berthariqah. Bagaimana atau apa saja cara wusul kepada Allah? Bagaimana saya juga belum tahu karena saya juga belum wusul. Apa saja cara wusul kepada Allah? Lakukan perjalanan dari alam, malakut, jabarut, olah jasad, kolbu, fuad, lati, rojis, ronoroni, ruhul. Tawe perjalanan nama nu urang nyaho. Sugan maneh mah di suridang ti Allah heula bisa teuing. Karena kalau kita lihat dalam hikam, bagi para sairun seperti kita, bagi orang-orang yang salikun seperti kita, tetap harus begitu etapenya. Melalui alam dulu, berkenalan dulu, mencari dulu, berpegang teguh dulu kepada guru, baru dibawa dalam perjalanan. Tidak bisa langsung. Bagaimana pengamalan sebuah thariqah? Karena wirid yang diajarkan kepada saya tidak hanya TKN, tidak ada wirid yang bertabrakan. Bapak-bapak di sini di Nagrog, kalau pada subuh itu langsung dikir atau tidak? Tidak. Terus mau wirid apa lagi? Saya pikir dulu ya man. Tadi diijazahkan wirid berapa biji kemarin tadi malam? Banding kita mau yang itu nyebut banyak. Tidak ada bertentangan. Yang suka bertentangan itu yang malas, Pak. Yang bertentangan itu yang malas. Jadi bukan bertentangan tapi dipertentangkan. Lamun itu mau kagawean ieu, lamun ieu mau kagawean itu, dah kedua. Nutum-tuna salah. Bagaimana mengamalkan thariqah kepada masyarakat yang sama sekali anti thariqah? Tidak ada anti thariqah. Yang pasti belum mengenal thariqah. Lalu bagaimana? Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Anggur buktikan kahadean nu medal tina kasucian. Bapak-bapak yang sudah belajar thariqah harus lebih baik akhlaknya. Harus lebih mau mengayomi orang lain. Harus lebih mau membantu orang lain. Harus lebih manusia daripada manusia yang lain. Sehingga orang nanti bertanya, kok Bapak bisa lebih manusia? Ini kami jalani. Urusan orang ikut dan tidak urusan Allah. Karena kita dikasih mulut untuk ngomong, dikasih telinga untuk mendengar, dikasih mata untuk melihat. Saat ada kesempatan untuk mengajak, ajaklah orang lain. Sieun mungeun, berarti Anda sudah mendahului Tuhan. Ayo mereka hayang saha? Yang memberi keinginan siapa?
Terus kita katakan takut dia tidak mau. Emang kamu Tuhannya? Urusan dia mau atau tidak urusan Allah. No penting mah tukang dagang mah dagang we. Tadi ke tukang macul menawan. Urusan bonus, urusan bos, urusan gaji, urusan. No penting mah orang macul. Baik, can maghrib kene. Bagaimana cara menikmati sholat? Pakai kopi dan rokok. Bagaimana cara agar kita bisa sholat khusyuk? Ini pertanyaan ini banyak sekali yang bertanya. Tapi saya ingin menjawab dengan jawaban dari Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Beliau mengatakan, kalau ingin sholat khusyuk, satu, ingat kamu lagi sholat. Itu. Ini seorang filsafat, guru besar filsafat kami. Beliau mengatakan, lamun sholat hayang khusyuk, sing inget teh maneh teh keur sholat. Eta sok bawa ka mana karep teh maneh teh poho, maneh teh keur naon. Bagaimana cara menikmati? Harus dimasak dulu, Pak. Betul tidak? Sayuran kalau tidak dimasak dulu bisa dinikmati tidak? Sok maneh meuli daging domba, meuli daging ayam, meuli bumbu teu diasakan, nikmat moal. Jadi bisa nikmat itu kalau dimasak. Masak itu ada tempatnya, ada alatnya. Mana tempat masak? Kolbu. Mana alat masak? La ilaha illallah. Mana tempat buka? Mulut. Maun cirina? Adaan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai berjumpa para sahabat-sahabat hikam dimanapun kalian berada. Selalu ingat Azainiyah. Dimanapun kita berada, kita tetap bersama. Bersama pasti kuat. Yang kuat pasti bersama. Ayo saling. Salam perubahan. Tugas kita apa? Hikmah, hikmah, hikmah. Lanjutnya. Salam kepada keluarganya, salam kepada guru-gurunya, salam kepada anak istrinya. Sampaikan hikmah-hikmah yang dipahami dan terus bersemangat. Sampai di situ saja. Bisi kabur Isa. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Silakan takjil di luar sudah siap. Mangga teras keluar ke teras. Hashimi Muhammadir wa ala alihi wa taslima. Allahumma shalli ala nabiyyina